Presiden Prabowo menegaskan bahwa para koruptor boleh saja bertobat, namun apa yang telah mereka korupsi harus dikembalikan. Mungkinkah gagasan pengembalian dana korupsi ini diberlakukan pada kasus Harvey Muiz? Selain itu, terobosan seperti apa yang bakal dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana UI Ganjar Laksmana Bonaprapta, pakar tindak pidana pencucian uang Ibu Yenti Garnasih, dan juga anggota Panja Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Komisi 3 DPR RI Bang Nasir Jamil. Selamat petang Bapak-Bapak Ibu. Ya, selamat petang Andromeda dan Windy. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yenti, kami ingin menanyakan terlebih dahulu. Kerugian negara mencapai nilai 300 triliun rupiah, sementara dari hakim sendiri memvonis Harvey Muiz hanya dengan 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar, dan juga menggandakan uang 210 miliar. Ini bagaimana pendapat Anda tentang vonis yang dilakukan oleh hakim terhadap kasus yang menyangkut dari Harvey Muiz ini sendiri? Ya, terima kasih. Kasus ini kan korupsi timah ya, pengelolaan tata kelola timah ya. Saya juga sempat juga diundang oleh DPR untuk membahas ini waktu itu ya, bahwa ini adalah korupsi yang paling besar sekarang ini, dan kita melihatnya begini, 300 triliun itu memang 271 kemudian menjadi 300 triliun itu memang bukan hanya Harvey Muiz saja dengan beberapa orang gitu ya. Kita itu satu hal ya tentang jumlah kerugian yang bisa diharapkan kembali lah ya gitu ya. Tetapi di satu sisi adalah masalah pidananya 6,5 tahun gitu kan, itu sangat tidak adil ya, sangat, karena begini, walaupun itu banyak pelakunya banyak, itu dalam hukum pidana apalagi undang-undang tindak pidana korupsi yang di luar KUHP itu siapapun yang bersama-sama itu ya pidananya sama siapapun gitu ya, kalaupun beda-beda sedikit dari ancaman maksimumnya. Kalau kita mendengarkan dari putusan hakim, dia melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uangnya saya yakin harusnya pasal 3. Pasal 3 itu ancaman pidananya adalah 20 tahun maksimum. Belum lagi korupsinya. Jadi dalam hal ini dia melakukan 2 tindak pidana sekaligus yang kemudian oleh hakim diputuskan. Dari angkanya itu kan harusnya ya dekatlah dengan 20 tahun, tapi memang tuntutannya pun bermasalah menurut saya kok hanya 12 tahun gitu. Kalau memang TPPU-nya ada, dan memang harus TPPU-nya ada karena apa? Kita ingin uang itu kembali, harus menggunakan TPPU. Dan kemudian angka 2 berapa ya yang uang penggantinya untuk Harvey Muiz itu kan kita harus melihat Harvey Muiz sendiri waktu itu aliran yang pada dia itu kalau nggak salah sekitar 400 M kalau nggak salah ya gitu ya. Nah jadi masing-masing itu akan mengembalikan sejumlah yang masing-masing nikmati dari hasil korupsi itu nanti ketemunya TPPU. Nah nanti kita harus melihat semua, karena yang paling tinggi kalau nggak salah itu hanya 8 tahun pidananya. Nah Baik, ini gimana 8 tahun, dan kemudian uang pengembaliannya kalau dijumlah semuanya berapa orang itu bisa nggak sampai 300 triliun gitu menghitungnya. Jadi bukan 300 triliun untuk Harvey Muiz sendiri, tapi ini memang terlalu ringan ya untuk Harvey gitu ya. Kalau untuk pidananya sangat ringan ini, kok aneh ya. Vonisnya sangat ringan, Bu Yanti, yang angkanya 20. Vonisnya sangat ringan. Kita boleh dengar suara DPR juga, Bu Yanti, sebelum nanti kita sama-sama secara detail bagaimana sebenarnya skema pengembalian uang kerugian negara 300 triliun ini. Bang Nasir Jamil, ini akumulasi dari tahun 2015 sampai dengan 2022 dianggap dana yang merugikan negara ini. Tanggapan Bang Nasir? Iya, yang pertama mau saya sampaikan bahwa penegakan hukum dan keadilan di Republik ini memang sedang menghadapi ujian berat ya. Ada kesan penegakan hukum dan keadilan itu sedang mengalami atau diamputasi oleh kekuatan finansial. Nah tentu saja apa yang diputuskan oleh majelis hakim kita hormati karena hakim memiliki kemandirian dan kemerdekaan, dan tentu saja putusan itu berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Tapi memang putusan itu mengusik rasa keadilan masyarakat ya. Kalau kita membaca komentar-komentar netizen di dunia maya itu kan membuat kita semakin keluh ya dengan situasi
penegakan hukum dan keadilan di Republik ini. Nah, karena itu dalam pandangan saya ya, memang harus dievaluasi ya, tuntutan jaksa tersebut ya, terkait dengan kerusakan lingkungan di sana dan juga kerugian perekonomian negara yang ditimbulkan akibat tindakan itu. Nah, saya melihat memang Harvey ini ya, kita nggak tahu ya apakah ada aktor yang lebih besar lagi di balik Harvey ya, yang itu mungkin belum terjamah, belum tersentuh, atau sudah diselesaikan secara adat, kira-kira begitu. Nah, karena itu sekali lagi ya saya pikir pimpinan di kejaksaan ya, dalam hal ini Jaksa bisa mengevaluasi ya putusan majelis hakim ini. Kenapa misalnya dituntut 12 tahun, kalau kerugian 300 triliun seperti itu, ya seharusnya memang lebih dari 12 tahun dituntut, apalagi tadi ada tindak pidana pencucian uang ya. Jadi di satu sisi kita apresiasi dengan langkah kejaksaan yang berani menggulung ini, tapi di sisi lain kita juga ya, mempertanyakan ya, sepertinya tuntutan 12 tahun itu ya dalam tanda kutip agak ragu begitu ya, agak ragu sehingga kemudian tidak menuntut yang lebih tinggi. Dan majelis hakim juga biasanya kan putusan itu ya sepertiga dari tuntutan begitu ya, ini kan setengah ya, sehingga menimbulkan dalam tanda kutip ya pertanyaan di kalangan masyarakat, ada apa. Dan kalau kita lihat di media sosial mereka membanding-bandingkan ya terkait dengan pencuri ayam ya, kemudian pencuri kayu dan lain sebagainya. Nah, karena itu Pak Prabowo memang belum 3 bulan ya memegang kekuasaan di pemerintahan. Tapi beberapa hal sudah terlihat ya, meskipun memang sebagian orang ya belum bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh beliau ya. Dan tentu saja dalam konteks upaya mengembalikan dan memulihkan keuangan negara dari hasil kejahatan-kejahatan tindak pidana korupsi itu tidak, saya pikir tidak semua harus dipublikasi kepada masyarakat ya. Dan tentu saja kami berharap nanti ada satu langkah atau terobosan yang penting yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan tentu saja nanti akan kita dengar di masa sidang yang akan datang. Jadi putusan jaksa misalnya mau membanding atau ikut banding dengan putusan itu ya harus kita backup ya, kita harus dukung dan harus dievaluasi ya dakwaan-dakwaannya itu ya, sehingga kemudian meyakinkan majelis hakim bahwa memang dia bersalah. Karena kerusakan di Timah itu juga, di PT Timah itu di Bangka Belitung kalau tidak salah saya, itu juga sudah lama ya. Sudah lama kerusakan itu. Ya misalnya jangka 2015 sampai 2022 itu kan lebih kurang 70 tahun ya. 7 tahun maksud saya. Nah, apakah kerusakannya mencapai angka 300 triliun atau seperti apa? Jadi di satu sisi saya mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung, tapi di sisi lain kami juga harus moderat melihat apa yang didakwa oleh Kejaksaan terhadap Harvey tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan vonis yang ringan yang diberikan oleh hakim ini, terutama Mas Ganjar yang saat ini sudah ada di studio, kami juga mengetahui bahwa hakim mempertimbangkan perilaku dari Harvey Muiz yang sopan, tapi tidak mempertimbangkan dampak dari apa yang telah diperbuat dari Harvey Muiz ini. Nah, menurut Anda 300 triliun itu bagaimana caranya agar bisa kembali ke negara? Ya, begini ya, sejak awal kasus ini diungkap oleh Kejaksaan, saya udah bilang, kan begini, ini ada perbedaan pendapat ya. Kejaksaan bersikap bahwa ini ada korupsi merugikan hingga 300 triliun. Sementara ada pendapat lain, termasuk saya yang berbeda, ini korupsi menimbulkan kerusakan lingkungan senilai 300 triliun, apa korupsi 300 triliun? Gitu ya. Kalau ini dianggap korupsi 300 triliun, sejak awal sudah bilang tidak mungkin bisa kembali ini. Tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena ternyata 300 triliun itu termasuk nilai kerusakan lingkungan yang menurut kami yang berbeda pendapat harusnya tidak dipotret sebagai konteks kejahatan korupsi. Itu. Jadi sebetulnya menurut kami ini ada korupsi menimbulkan kerusakan lingkungan senilai sekian ratus triliun. Korupsinya sendiri berapa? Gitu ya. Nah, sehingga begini, saya mengapresiasi tentu upaya kejaksaan ya mengungkap, termasuk banding, karena kalau dibilang mencederai, tapi balik lagi sama dengan Bang Nasir Jamil. Pertanyaan pertama adalah apa sih target kejaksaan pada waktu mengungkap lalu menuntut dan membawa ini ke pengadilan ya dengan angka 300 triliun yang saya yakin kejaksaan juga
sadar sejak awal tidak akan mampu mengembalikan 300 triliun itu. Jadi bawa-bawa 300 triliun ini judulnya apa ya? Dalam rangka apa? Gitu ya. Sementara sudah tahu hampir pasti tidak mungkin kembali 300 triliun. Nah jadi gini, harus banding. Kenapa? Karena kejaksaan juga harus introspeksi. Korupsi Jiwasraya itu 17 triliun. Tuntutannya seumur hidup. Gitu kan. Asabri juga begitu. Ya malah agak lebay. Tuntutannya pidana mati, walaupun tidak memenuhi syarat untuk pidana mati. Lah ini kalau memang kejaksaan yakin 300 triliun, kok ya 12 tahun? Nah, berarti betul seperti yang Bang Nasir Jamil tadi bilang, jaksanya juga nggak yakin ini kok nuntutnya 12 triliun. Gitu 12 tahun. Karena memang ada perdebatan itu mengenai angka korupsi yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau mau pengembalian kerugian perekonomian dalam hal ini ya, kita perlu mengingatkan ya, tidak ada frasa kerugian negara di dalam tindak pidana korupsi. Adanya kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara. Gitu ya. Nah, ini yang dipakai kerugian negara, tapi kerugian keuangan negara. Keuangan negara atau perekonomian negara. Gitu ya. Dalam tindak pidana korupsi tidak ada frasa kerugian negara. Jadi keuangan negara atau perekonomian negara. Di kasus ini kejaksaan memilih menggunakan frasa unsur kerugian perekonomian negara dalam bentuk kerusakan lingkungan. Nah, maka kan begini sebetulnya. Yang kita perdebatkan adalah kalau bicara kerusakan lingkungan sebagai akibat korupsi, maaf ya, semua nambang merusak lingkungan. Ada apa yang nambang nggak merusak lingkungan? Saya nggak yakin. Ini bias mas, bias. Iya kan? Bias. Nah makanya dari awal kita pertanyakan ini, kenapa ini harus dipotret. Maka harusnya begini, kalau menurut saya ya, ada korupsinya. Mungkin ada penggelapan pajaknya, dijerat sendiri pakai delik pajak. Tidak kena pajak. Mungkin ada nggak bayar royaltinya, dijerat sendiri. Mungkin ada delik lingkungannya, dijerat sendiri. Walaupun itu kalau dipisah-pisah, saya juga pesimis apa ya bisa ngumpul 300 triliun. Tapi bisa lebih maksimal ketimbang yang jaksa tuntut dan yang hakim putuskan. Menurut saya jauh lebih besar bisa. Gitu. Sehingga pengembalian kerugian perekonomian negaranya bisa lebih maksimal. Nah kan ujung-ujungnya kita lihat ya, terlepas dari perdebatan ini semua, hakim menilai uang pengganti ke Harvey Muiz cuma 210 sekian miliar. Berarti kan itu uang yang dia dapat dari korupsinya. Itu terus dan mungkin terdakwa lainnya kalau di total berapa sih itu? Dari awal saya bilang ini bisa 20 triliun aja nih bagus nih. Gitu. Kalau saya sih udah melihat karena perbedaan tadi itu ya harusnya tidak dipotret sebagai korupsi 300 triliun. Dan kita lihat bagaimana publik kan lalu menganggap ini kesannya ada orang korupsi dapat uang 300 triliun. Padahal korupsinya bukan 300 triliun, kerusakan lingkungannya yang nilainya sampai 270 sekian triliun. Ini perspektif yang berbeda juga dari Mas Ganjar karena selama ini publik menganggap 300T itu adalah akumulasi. Iya, karena gini, pertama memang ini harus kita tanya ke kejaksaan, kenapa perlu memotret ini? Ya, memang ada perdebatan. Saya akui ada perdebatan. Kejaksaan mengambil sikap itu, saya mengambil sikap berbeda. Ya, dan banyak juga yang lain sebetulnya gitu ya. Dan gini, jadi bayangkan kalau dibungkus pakai kejahatan korupsi, tindak pidana pajak, terus tadi itu royalti juga, mungkin pencucian itu uang. Ya pakai pencucian uang, pakai delik lingkungan, terus masing-masing denda sekian pidananya kan lebih maksimal, gitu. Jadi ini kita harus tanya ke kejaksaan dari awal ini, kenapa harus memotret nilai 300 triliun, padahal itu nilai kerusakan lingkungan. Bupati disuap 1,5 miliar, terbit izin tambang, padahal seharusnya tidak terbit. Nambanglah si pengusaha, rusak lingkungan. Korupsinya yang mana? 1,5 miliar bukan disuapnya, itu kan? Nah kejaksaan menganggap ini semua satu perbuatan nih. Nyuapnya mungkin dapat izinnya sampai nilai kerusakannya. Nah disitulah perbedaannya sebetulnya. Bu Yanti harus menanggapi apakah ini satu rangkaian tersendiri sehingga ketemu jumlah 300T yang akhirnya ujungnya jaksa banding dan akan mengkaji kembali atau cukup mengembalikan 210 miliar rupiah ke negara. Sesaat lagi ditanggapi Bu Yanti, kita harus jeda hanya di Kabar Petang pemirsa. Kita lanjutkan dialog kami, Bu Yanti. Ini pertanyaan selanjutnya, apakah perlu perumusan ulang kerugian perekonomian negara, Bu Yanti? Ya gini, saya sendiri waktu itu beberapa kali diundang gelar ya, Mas Ganjar. Jadi memang pada waktu itu ada ahli tentang lingkungan hidupnya dan bagaimana setelah pertambangan itu kemudian lahan-lahan itu ketika nanti akan digunakan itu akan memerlukan dana dan biaya seberapa itu termasuk yang dihitung. Kalau saya sih setuju saja ya, artinya gini.
Korupsi itu ya Pak, pasti korupsi, namanya korupsi itu pasti akan ada beberapa tindak pidana ya. Kita kan mengenal namanya concursus idealis. Suatu perbuatan saja bisa mengenai beberapa pasal. Kemudian juga ada concursus realisnya, perbuatannya itu juga ada izinnya lah, ada yang kemudian menggelapkan ya, harusnya dia mengaku sebagai untuk CSR, tetapi ternyata dibagi-bagi untuk mereka sendiri. Dalam hal ini kan baru 5 orang. 5 orang itu memang tidak ada lebih dari 15 triliun itu uang pengembaliannya, uang kembalinya itu ya, uang penggantinya itu. Tapi permasalahannya kan memang kalau untuk mengembalikannya saja kurang dari 20 triliun yang dari lima orang ini yang angka pidananya hanya 8 tahun paling lama. Tapi kan gini, kita melihat yang bersangkutan ini, yang Harvey ini, karena mungkin istrinya siapa kemudian menarik perhatian ya. Padahal yang lain itu dia termasuk yang lebih ringan dibandingkan 8 tahun yang dirutnya pun hanya 8 tahun dengan 2,2 triliun uang penggantinya. Jadi ya ini yang harus kita pikirkan ketika ada korupsi yang itu merusak lingkungan hidup dan ada undang-undang korupsinya. Memang pasal 2 dan pasal 3 misalnya itu kan memang bisa kena undang-undang manapun yang kemudian ada kerugian negaranya atau keuangan negara, ataukah itu perbendaharaan negara, apakah itu perekonomian negara, itu nanti kan kita bisa, yang penting bagaimana uang-uang itu kembali dari para pelaku ini, yaitu menggunakan TPPU gitu ya, ditelusuri semuanya. Karena sebenarnya saya terus terang aja ya, kalau melihat dari media sejak awal sudah mulai ada curiga ya. Pertama kali awal-awal itu kan strict sekali ya, yang diperiksa juga sedemikian rupa. Tapi belakangan kan kelihatan santai ya. Dan kemudian juga di pengadilannya juga itu sebelum pengadilan, waktu diperiksa kan kita juga media membantu kita untuk melihat. Tapi setelah di pengadilan juga kan sikapnya hakim juga kan seperti yang bagaimana ya, ketika yang bersangkutan terus-terusan menjawab, yang hari pertama sidang minggu pertama kelihatan takut ya, tapi minggu berikutnya kan tidak. Ini kan menimbulkan satu kecurigaan, ternyata sekarang pidananya sangat sangat ringan. Bagaimana mungkin ada TPPU-nya terlepas dari 300 triliun. TPPU-nya itu adalah 20 tahun. Dan penggunaannya sudah jelas di dalam pengadilan, misalnya untuk beli mobil mewahnya aja dan 6 apa 7 gitu ya, yang harganya juga luar biasa ya, dibandingkan dengan katanya pencuri ayam. Tapi sekarang gini deh, nggak usah pencuri ayam ya, mungkin itu untuk Mahkamah Agung ya, dalam waktu 1 minggu ini aja ada 2 putusan yang satunya lagi emas ya, logam emas dari Antam, itu kerugiannya adalah 40 miliar, pidananya 15 tahun. Ini kok pidananya hanya 6,5 tahun. Artinya kita nggak akan lupa ya Mas Ganjar kan, bahwa di Mahkamah Agung sendiri harusnya dilihat hakim-hakim untuk perkara yang sama atau perkara yang hampir sama, harusnya tidak ada disparity of sentencing yang sedemikian luas, sedemikian lebarnya. Satunya 6,5 tahun, satunya 15 tahun. Nah ini Mahkamah Agungnya memikirkan ini lagi tidak secara teoritis, pasti masyarakat bergolak, rasa keadilannya pasti merasa ini sangat tidak adil gitu. Gak usah dengan pencurian ayam lah. Baik, dengan sama-sama korupsi aja ya, berbeda seperti ini juga perlu kita kritisi gitu ya. Bagaimana cara mempertimbangkannya para hakim ini terhadap sama-sama koruptor gitu. Baik Bu Yanti, kita ke Bang Nasir sebelum ke Mas Ganjar. Tadi soal angkanya apakah sepadan? Kalau di total kurang dari 20 triliun. Bahkan Harvey Muiz pun uang yang harus dikembalikan negara 210 miliar rupiah. Sepadan tidak Bang Nasir Jamil? Ya tentu tidak sepadan kalau misalnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu mencapai angka 300 triliun. Ya. Nah oleh karena itu ini tantangan juga bagi Pak Prabowo yang sudah punya komitmen yang kuat ya. Dan setahu saya Andromeda dan Windy, pemerintahan sekarang itu sedang membentuk 2 satgas. Satu Satgas Garuda, satu lagi Satgas Patriot Merah Putih. Jadi 2 satgas ini melibatkan para pemangku kepentingan yang dari TNI, dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari BPK dan lain sebagainya. Yaitu dalam rangka untuk menginventarisasi potensi-potensi loss
dari sumber daya alam kita. Sebab saya sering menyampaikan dalam rapat baik itu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan kepolisian dan kejaksaan, bahwa korupsi di sektor sumber daya alam di Republik ini sangat besar dan hampir-hampir sedikit sekali tersentuh. Dan memang saya katakan juga kepada mitra kerja kami bahwa memang korupsi di sektor sumber daya alam itu melibatkan orang-orang besar, ya, bukan orang-orang kecil, ya, sehingga memang ini menjadi tantangan. Dan mudah-mudahan saja pembentukan Satgas itu, ya itu saya dengar mudah-mudahan benar adanya, bahwa Satgas itu nanti akan bekerja, ya menginventarisasi potensi kerugian negara, ya itu sebabnya kemudian Pak Prabowo bilang, kau kembalikan itu, kira-kira begitu ya, maling, kau kembalikan itu, kira-kira begitu. Jadi tentu saja koruptor tidak bisa dimaafkan, seperti Pak Prabowo sampaikan, ya. Tapi kalau misalnya negara mampu punya instrumen, ya, untuk kemudian mengembalikan dan sekaligus memulihkan, ya, keuangan negara. Jadi RUU perampasan aset juga sebenarnya bisa menjadi alternatif, ya. Tapi pemerintah dan DPR sepertinya masih mempertimbangkan dalam arti mencari perspektif soal perampasan aset ini. Jadi tidak benar juga kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa DPR tidak setuju atau pemerintah tidak setuju. Setahu saya kami sedang menggali, dan badan keahlian DPR juga sedang melakukan diskusi-diskusi, ya, FGD dengan para pemangku kepentingan terkait dengan RUU perampasan aset ini, sehingga kemudian nanti terjadi integrasi, ya, penegakan hukum terutama di tindak pidana korupsi. Selaras dengan pendapat dari Presiden Prabowo Subianto, Mas Ganjar, kita ketahui bahwa yang terpenting adalah kerugian negara ini bisa kembali ke negara. Hukuman pidana atau pengembalian uang yang diberikan kepada orang yang divonis tersebut bisa digantikan tanggung jawabnya melalui hukuman penjara. Apakah ini yang bisa dijadikan celah sehingga uang yang seharusnya dikembalikan ke negara ini akhirnya jadi pupus sudah, tidak ada yang dikembalikan kepada negara? Begini, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu tegas kok menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghentikan pertanggungjawaban pidananya, ya. Dan sejauh ini memang saya tidak pernah mengetahui gitu ya bagaimana menyelesaikan perkara pidana dengan satu perdamaian, denda damai atau apapun lah namanya, ya. Karena gini, minta pertanggungjawaban pelaku lewat proses pengadilan itu tetap penting. Kenapa? Supaya ada putusan pengadilan yang menyatakan perbuatannya melawan hukum dan pelakunya bersalah, ya, bahwa dia sudah mengembalikan semua plus bunga plus keuntungan dan lain-lain sehingga tuntutannya ringan dan hukumannya ringan, itu boleh, gitu ya, itu boleh karena dia sudah mengembalikan semua, tapi tetap harus lewat putusan pengadilan. Karena begini, kalau tidak pernah diadili, tidak akan ada putusan yang menyatakan perbuatannya melawan hukum dan pelakunya bersalah. Nanti publik menganggap, oh perbuatan ini nggak apa-apa ya, nggak dibawa ke pengadilan tuh. Gitu ya. Jadi itulah pentingnya kenapa setiap perkara itu tetap harus dibawa ke pengadilan. Supaya ada putusan pengadilan yang menyatakan perbuatannya melawan hukum dan pelakunya bersalah. Nah di sisi lain begini, memang terhadap kejahatan korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu perlu diupayakan secara maksimal pengembaliannya. Tapi ingat, korupsi itu ada 7 macam. Dan yang menimbulkan kerugian keuangan negara perekonomian negara cuma 1 dari 7 macam kejahatan korupsi. Suap, apa ada uang negara yang diambil? Tidak ada. Gitu. Terus apa yang mau dikembalikan ke negara? Tidak ada. Gitu. Jadi kalau Pak Prabowo bilang pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu hanya menyangkut pasal 2, pasal 3. Dari 12 pasal yang mengatur kejahatan korupsi. Masih ada 10 pasal lagi loh. Apa mau didenda damai juga? Tidak mungkin. Karena tidak ada uang negara yang diambil di situ. Gitu ya, nggak ada aset negara yang diambil. Gitu. Bahwa secara tidak langsung dan jauh menimbulkan kerugian juga, iya. Tapi kejahatan korupsinya sudah sempurna tanpa harus ada kaitan dengan uang negara dan diambil situ atau tidak, atau perekonomian negara ada atau tidak. Gitu. Tapi Mas Ganjar ini kan sudah tahapnya vonis dan sebentar lagi jaksa mau banding. Iya. Hitung-hitungannya apakah dari dakwaan awal, apakah kembali lagi atau? Ya jaksa harus, menurut saya ya, jaksa berhitung ulang lah gitu ya. Supaya gini, saya sepakat kok bahwa putusan hakim ini juga mencederai rasa keadilan. Nggak usah jauh-jauh, cuma kita juga harus fair. Tuntutannya juga sudah mencederai rasa keadilan kok. Bahkan menurut saya dari penyidikan pun, saya juga menyayangkan ini jauh panggang dari api nanti nih. Gitu. Jadi untuk apa didorong-dorong sedemikian besar, perantara tahu tidak akan bisa sebesar itu. Meski dibungkus dengan segala macam tindak pidana itu semua tadi ya. Pajak, korupsi, lingkungan, TPPU dan lain-lain.
itu tidak akan mungkin kembali 300 triliun. Nah, di sisi lain begini, publik juga harus paham dan negara harus sadar ya bahwa sulit dan tidak mudah, bahkan hampir tidak mungkin kerugian keuangan negara itu kembali utuh. Ya, jadi tetap ada yang tidak bisa kembali. Nah, yang tidak kembali inilah yang memang negara harus tanggung akibat kegagalannya mencegah terjadinya kejahatan dan kelalaiannya mengungkap segera dan menuntaskannya. Jadi negaranya jangan nggak mau rugi, tapi patroli nggak mau, mencegah nggak sanggup, menindak seadanya, gitu loh. Jadi memang ada negara yang harus tanggung. Makanya saya seringkali bilang gini, kerugian keuangan negara perekonomian negara itu bukan barang haram. Jadi haram kalau dilakukan dengan cara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan. Jadi haram karena ada resiko bisnis, gitu kan. Tapi kan sekarang resiko bisnis juga dijerat pakai pasal korupsi. Pokoknya begitu ada kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, dijerat pakai pasal korupsi. Lah ini kan namanya sapu bersih, gitu. Ya nggak begitu juga nih, gitu ya. Maka kan kalau saya ingin, kok pemberantasan korupsi jadi begini ya, kok tindak pidana korupsi jadi begini gitu. Jadi jaksa perlu menata ulang gitu ya. Kalau memang tujuannya pengembalian kerugian secara maksimal, ya sudah lewat korupsinya sekian, kita bisa kejar nih. Nanti yang lainnya lewat kejahatan-kejahatan lain gitu loh, supaya bisa lebih maksimal. Baru itu namanya upaya maksimal untuk aset recovery, itu istilah kerennya kan. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Mas Ganjar dan juga terima kasih kepada narasumber lainnya, Bang Nasir dan juga Ibu Yanti atas waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu.